Saat perut saya melilit karena belum makan sejak pagi, saya hanya meminta sepiring nasi kepada ibu mertua saya, tapi di depan seluruh keluarga yang sedang berkumpul. Beliau justru menunjuk mangkuk kotor bekas makanan anjing di lantai. Kalau lapar, makan dari situ saja, katanya sambil tersenyum sinis. Suami saya hanya menunduk. Diameter, seperti biasa. Saya tidak menangis. Saya tidak membantah, saya hanya masuk kamar, membuka lemari, dan mengeluarkan satu map dokumen yang sudah 3 tahun saya sembunyikan. 2 jam kemudian, mobil-mobil hitam memenuhi halaman rumah itu. Bu Marni jatuh pingsan di depan semua tetangga, dan suami saya pulang dengan wajah sepucat kertas, memohon ampun di kaki saya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan nama kota kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu dari mana saja kalian menemani cerita ini malam ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Sahira. Usia saya 32 tahun. Saya bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan besar di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 7 tahun saya berkarir di bidang ini. Saya terbiasa membaca angka, membaca dokumen, dan membaca orang. Tapi ada satu hal yang tidak pernah saya baca dengan benar selama 3 tahun terakhir, yaitu hati keluarga suami saya sendiri. Saya menikah dengan Bayu 3 tahun lalu. Saat itu saya pikir saya sudah memilih laki-laki yang tepat. Bayu sopan, tenang, dan tampak penuh tanggung jawab. Kami menikah sederhana. Saya tidak pernah menuntut apa-apa. Saya hanya ingin rumah tangga yang damai. Saya bahkan rela meninggalkan apartemen saya sendiri di pusat kota, lalu pindah ke rumah keluarga Bayu di kawasan Bekasi, demi menyenangkan ibu mertua saya. Rumah itu cukup besar, 2 lantai, dengan halaman luas. Tapi di balik dindingnya ada aturan yang tidak tertulis. Aturan itu sederhana. Saya adalah menantu dan menantu di mata Bu Marni, bukanlah anggota keluarga. Menantu adalah orang asing yang harus tahu diri, harus melayani, dan harus diam. Sejak hari pertama, saya merasakannya. Bu Marni jarang menatap mata saya saat bicara. Beliau selalu memanggil saya dengan nada datar, seolah memanggil seseorang yang dipekerjakan, bukan istri dari anak kandungnya. Sahira, cuci piring. Sahira, sapu halaman. Sahira, kenapa lantai masih kotor? Setiap pagi dimulai dengan perintah. Setiap malam ditutup dengan keluhan. Saya mencoba memahaminya. Saya pikir mungkin beliau hanya belum terbiasa dengan kehadiran saya. Mungkin seiring waktu, hati beliau akan melunak. Jadi, saya bertahan. Saya bangun lebih pagi dari siapapun di rumah itu. Saya membersihkan rumah, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian seluruh keluarga, lalu pergi bekerja. Sepulang kerja, saya kembali masuk dapur, memasak, makan malam, dan membereskan semuanya sebelum tidur. Tidak ada yang pernah berterima kasih, tidak satupun. Di rumah itu, ada juga kakak ipar saya, Mbak Ratih. Usianya 38 tahun. Ia sudah menikah, tapi sering datang ke rumah ibunya. Kadang menginap berhari-hari bersama 2 anaknya. Mbak Ratih adalah duplikat ibunya. Hanya saja, lebih tajam lidahnya. Setiap kali ia datang, rumah itu terasa semakin kecil bagi saya. Sahira, kopiku mana? Sahira, anakku belum mandi. Tolong mandikan. Sahira, kamu masak apa? Kok baunya begini? Mbak Ratih memperlakukan saya seperti pembantu yang digaji. Dan ibu mertua saya membiarkannya, bahkan menikmatinya. Lalu ada adik ipar saya, Dimas. 30 tahun, tapi belum juga punya pekerjaan tetap. Ia menghabiskan hari-harinya di kamar, atau pergi entah kemana dengan teman-temannya. Dimas adalah anak kesayangan Bu Marni. Apapun yang Dimas minta, selalu diberi. Uang, motor baru, gawai mahal. Sementara saya yang bekerja keras setiap hari hanya dianggap mesin pencuci piring. Dan di tengah semua itu ada suami saya, Bayu. Saya ingin mengatakan bahwa Bayu adalah pria jahat.
Tapi itu tidak benar. Bayu tidak pernah membentak saya. Ia tidak pernah memukul saya. Ia bahkan terkadang tersenyum lembut saat kami berdua. Masalahnya bukan itu. Masalahnya, Bayu tidak pernah membela saya. Tidak satu kali pun. Setiap kali ibunya menghina saya, Bayu hanya menunduk. Setiap kali Mbak Ratih merendahkan saya, Bayu hanya pura-pura tidak mendengar. Setiap kali saya menangis diam-diam di kamar, Bayu hanya berkata, "Sabar ya, Sahira. Ibu memang begitu orangnya. Lama-lama juga baik, lama-lama juga baik." Kalimat itu saya dengar ratusan kali. Tapi hari yang dijanjikan itu tidak pernah datang. Kadang seseorang tidak perlu menjadi jahat untuk melukai kita. Kadang cukup dengan diam. Cukup dengan membiarkan ketidakadilan terus terjadi di depan matanya. Cukup dengan tidak melakukan apa-apa saat orang yang seharusnya ia lindungi sedang dihancurkan. Itulah yang Bayu lakukan selama 3 tahun. Ia tidak pernah ikut menghina, tapi ia juga tidak pernah melindungi. Yang tidak diketahui keluarga itu adalah satu hal. Saya bukan perempuan biasa seperti yang mereka kira. Tapi saat itu, saya memilih untuk tetap diam. Karena saya masih percaya, mungkin cinta bisa mengubah segalanya. Mungkin kesabaran akan dibalas dengan kebaikan. Saya salah. Dan saya baru menyadarinya terlalu lama kemudian. Mari saya ceritakan bagaimana semuanya bermula menjadi semakin buruk. Awalnya, hinaan itu masih terbungkus kata-kata. Bu Marni mengkritik masakan saya, mengkritik cara saya menyapu, mengkritik baju yang saya pakai. Saya menelan semuanya. Tapi seiring waktu, hinaan itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih kejam. Suatu sore, saya pulang kerja lebih lambat dari biasanya. Ada rapat penting di kantor yang tidak bisa saya tinggalkan. Saya tiba di rumah pukul 7 malam, kelelahan. Dengan kaki yang nyaris tak sanggup melangkah. Begitu membuka pintu, Bu Marni sudah berdiri di ruang tamu dengan wajah merah. "Jam berapa ini baru pulang?" bentaknya. "Kamu pikir rumah ini hotel? Suamimu belum makan, anak-anak Ratih belum makan, dan kamu malah keluyuran entah kemana." Saya mencoba menjelaskan bahwa saya ada rapat, tapi beliau tidak mau mendengar. Alasan saja. Perempuan yang baik itu mengurus rumah, bukan sibuk kerja sampai malam. Kalau memang butuh uang, kerja saja jadi pembantu, lebih jelas. Malam itu, saya memasak untuk seluruh keluarga. Meski tangan saya gemetar karena lelah, tidak ada yang menawarkan bantuan. Bayu hanya duduk menonton televisi. Itu insiden pertama yang membuat sesuatu dalam diri saya mulai retak. Beberapa minggu kemudian, datang insiden kedua. Saat itu hari Minggu. Mbak Ratih mengadakan arisan di rumah, mengundang teman-temannya. Saya disuruh memasak untuk 12 orang, menyajikan dan mencuci semua peralatan setelahnya. Saya melakukannya tanpa mengeluh. Tapi, di tengah arisan, salah satu teman Mbak Ratih bertanya, "Ratih, ini siapa?" "Pembantu barumu." Dan Mbak Ratih dengan santai menjawab, "Oh, ini istrinya adikku. Tapi ya, fungsinya memang seperti pembantu." "Kok?" Lalu, mereka semua tertawa. Saya berdiri di sudut dapur, memegang nampan, dan mendengar tawa itu. Wajah saya panas. Tapi saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya melanjutkan pekerjaan saya, sambil menahan air mata yang nyaris jatuh. Yang paling menyakitkan, Bayu ada di ruangan itu. Ia mendengar semuanya, dan ia memilih diam. Insiden ketiga terjadi saat saya sakit. Suatu pagi, badan saya demam tinggi. Kepala saya berdenyut, dan saya nyaris tidak bisa bangun dari tempat tidur. Saya memberanikan diri meminta izin untuk tidak menyiapkan sarapan hari itu. Bu Marni masuk ke kamar, menatap saya dengan dingin, lalu berkata, "Sakit. Sakit kok manja. Dulu waktu aku masih jadi menantu, demam pun tetap masak. Kamu ini cuma cari-cari alasan biar bisa malas-malesan." Beliau menarik selimut saya. "Ayo, bangun. Keluarga ini butuh makan." Hari itu, dengan demam tinggi, saya tetap memasak. Saya berpegangan pada meja dapur agar tidak terjatuh. Dan saat sarapan tersaji, tidak ada satupun dari mereka yang bertanya bagaimana keadaan saya.
Insiden keempat datang dari Dimas. Adik ipar saya itu kehabisan uang lagi. Ia masuk ke kamar saya saat saya sedang tidak ada, lalu mengambil uang dari dompet saya. Saat saya menyadarinya dan menanyakannya, Dimas hanya menyeringai. Ambil sedikit kok. Lagian kamu kan kerja, banyak duit. Bagi-bagi sama saudara dong. Saya melaporkannya kepada Bu Marni, berharap beliau akan menegur anaknya. Tapi yang terjadi sebaliknya. Cuma uang segitu saja kamu ributkan. Dasar pelit. Pantas saja keluargamu dulu miskin. Dimas itu masih saudara. Harusnya kamu bersyukur bisa membantu. Saat itu, saya sadar di rumah ini. Kebenaran tidak pernah berpihak pada saya. Tapi insiden kelima adalah yang paling menghancurkan. Saat itu, perusahaan tempat keluarga Bayu menyimpan harapan sedang dalam masalah. Ternyata, selama ini keluarga itu hidup dari sebuah bisnis kecil milik almarhum ayah Bayu. Sebuah usaha distribusi yang dijalankan Bayu dan Dimas. Tapi karena salah kelola, terutama oleh Dimas, bisnis itu terlilit utang besar. Saya yang bekerja di bidang keuangan sebenarnya bisa membantu. Suatu malam, saya menawarkan diri untuk memeriksa pembukuan mereka. Saya menemukan banyak kebocoran, banyak pengeluaran yang tidak masuk akal. Dan saya menyusun rencana untuk menyelamatkan bisnis itu. Tapi saat saya menyampaikannya, Bu Marni malah marah. Siapa yang minta pendapatmu? Ini urusan keluarga kami, bukan urusan orang luar sepertimu. Kamu pikir karena bisa baca angka, kamu lebih pintar dari anak-anakku. Jangan sok tahu. Bayu, sekali lagi, hanya diam. Padahal yang saya tawarkan adalah pertolongan. Saya menutup buku pembukuan itu, dan saat itulah saya memutuskan. Saya tidak akan pernah lagi menawarkan apapun kepada mereka. Insiden keenam adalah soal warisan. Suatu hari, Bu Marni memanggil seluruh anggota keluarga ke ruang tamu. Beliau mengumumkan bahwa rumah dan seluruh aset keluarga akan dibagi hanya untuk Bayu, Dimas, dan Ratih. Sahira tidak termasuk, kata beliau tegas sambil menatap saya, karena dia bukan darah daging keluarga ini. Kalau suatu saat bercerai, dia tidak boleh mengambil apapun. Semua orang mengangguk setuju, bahkan Bayu. Suami saya sendiri mengangguk, menyetujui bahwa istrinya tidak berhak atas apapun. Saya tersenyum kecil di dalam hati, karena mereka tidak tahu. Saya tidak pernah membutuhkan 1 rupiah pun dari mereka. Lalu datang insiden ketujuh. Krisis utang bisnis keluarga semakin parah. Para penagih mulai datang ke rumah. Suasana menjadi tegang setiap hari. Bu Marni stres. Dimas menghilang entah kemana. Dan Bayu kebingungan. Mereka membutuhkan dana segar dalam jumlah besar, atau bisnis itu akan disita. Suatu malam, Bu Marni mendatangi saya untuk pertama kalinya. Nada bicaranya melunak. Sahira, katanya, kamu kan kerja di bidang keuangan. Kamu punya tabungan, kan? Pinjamkan dulu ke keluarga ini. Nanti kami ganti. Saya menatapnya. Perempuan yang selama 3 tahun menghina saya, kini meminta tolong saat ia membutuhkan. Saya tidak menjawab iya atau tidak. Saya hanya berkata, saya pikirkan dulu, Bu. Wajah Bu Marni langsung berubah masam. Pikirkan apa lagi? Dasar tidak tahu balas budi. Sudah kami beri tempat tinggal, masih saja pelit. Menantu durhaka. Saya tetap diam. Tapi malam itu, di dalam hati, saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan. Karena yang tidak mereka ketahui adalah ini. Perusahaan tempat utang bisnis keluarga itu bermuara. Perusahaan besar yang menjadi kreditur utama mereka adalah perusahaan tempat saya bekerja. Bukan sekedar tempat saya bekerja, tetapi perusahaan yang sebagian besar sahamnya saya pegang sendiri. Insiden ke-8 dan yang menjadi titik balik segalanya terjadi pada sore hari yang tidak akan pernah saya lupakan. Hari itu saya pulang kerja dalam keadaan sangat lelah. Saya belum makan sejak pagi karena sibuk menangani sebuah laporan penting. Perut saya melilit. Saat tiba di rumah, seluruh keluarga sedang berkumpul di ruang makan. Ada banyak makanan di meja. Bu Marni, Mbak Ratih, Dimas, dan Bayu sedang makan bersama. Saya menghampiri meja dengan sopan. Bu,
Boleh saya minta sedikit nasi? Saya belum makan dari pagi. Ruangan langsung hening. Bu Marni meletakkan sendoknya, menatap saya dari atas ke bawah, lalu tersenyum sinis. Senyum yang sampai hari ini masih membekas di ingatan saya. Minta nasi, katanya keras, agar semua orang mendengar. Kamu pikir ini rumah amal? Makanan di meja ini untuk keluarga, bukan untuk orang yang cuma numpang. Saya terdiam. Tangan saya gemetar. Lalu, Bu Marni menunjuk ke sudut ruangan. Di sana, di lantai, ada mangkuk kotor, bekas makanan anjing peliharaan mereka. Kalau memang lapar, katanya dengan nada penuh kemenangan, makan saja dari situ. Itu lebih pantas untukmu. Mbak Ratih tertawa. Dimas menyeringai. Dan Bayu, suami saya, menundukkan kepalanya. Diameter, seperti biasa, seperti selalu. Saya menatap mangkuk kotor itu, lalu menatap wajah-wajah di ruangan itu. Wajah-wajah yang selama 3 tahun saya layani, saya sabari, saya maafkan berulang kali. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak merasa sakit hati. Saya justru merasa tenang, sangat tenang. Karena di detik itu, sesuatu di dalam diri saya yang selama ini saya pertahankan dengan susah payah, akhirnya patah. Dan saat ia patah, saya merasa jauh lebih ringan dari sebelumnya. Saya tidak menangis, saya tidak membantah. Saya hanya menundukkan kepala sedikit, lalu berkata pelan, "Baik, Bu." Hanya itu. Lalu, saya berbalik dan berjalan menuju kamar. Mereka mengira saya akan kembali seperti biasa. Mereka mengira saya akan menangis lalu memohon. Mereka tidak tahu, langkah saya menuju kamar itu adalah langkah terakhir saya sebagai perempuan yang bisa mereka injak. Begitu pintu kamar tertutup, saya berdiri diam beberapa saat. Ruangan terasa sunyi. Saya menatap foto pernikahan saya dengan Bayu yang tergantung di dinding. Foto itu diambil 3 tahun lalu, saat saya masih percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Saat saya masih percaya bahwa kesabaran akan membawa kebahagiaan. Ternyata saya salah. Saya menghapus tidak ada air mata. Karena memang tidak ada yang jatuh. Lalu, saya membuka lemari. Dan dari bagian paling bawah, saya mengeluarkan sebuah koper kecil dan 1 map dokumen tebal yang sudah lama saya simpan. Map yang tidak pernah diketahui siapapun di rumah ini. Di dalam map itu ada akta-akta, sertifikat saham, surat-surat kepemilikan, dan 1 dokumen yang akan mengubah segalanya. Surat waris dari almarhum ayah saya. Karena ada satu hal yang tidak pernah mereka tanyakan tentang saya selama 3 tahun ini. Mereka tidak pernah bertanya siapa ayah saya. Mereka terlalu sibuk menghina, sampai tidak pernah peduli dari mana saya berasal. Ayah saya adalah Hartano, pendiri Hartono Group, salah satu kelompok usaha terbesar di kota ini. Beliau meninggal 2 tahun lalu dan mewariskan seluruh kepemilikannya kepada saya, anak tunggalnya. Saham mayoritas, kursi pemilik, seluruh aset perusahaan. Selama ini, saya menyembunyikannya. Saya bekerja dengan nama belakang ibu saya sebagai manajer biasa karena saya ingin tahu apakah ada orang yang mencintai saya apa adanya. Bukan karena harta saya. Saya ingin menjadi istri yang sederhana, menantu yang biasa. Tapi malam itu, saya berhenti menyembunyikan diri. Saya membuka ponsel dan menelpon 1 nomor yang selama ini tidak pernah saya gunakan di rumah ini. Nomor Pak Gunawan, direktur utama yang menjalankan perusahaan atas nama saya. Pak Gunawan, kata saya, "Tenang, ini Bu Sahira. Saya ingin Anda mengaktifkan kembali seluruh hak dan kewenangan kepemilikan saya. Mulai malam ini." Di seberang telepon, Pak Gunawan terdiam sejenak, lalu menjawab dengan hormat, "Baik, Bu, apa ada hal lain yang bisa kami bantu?" Saya menatap koper di atas ranjang. "Ya," kata saya. "Saya ingin Anda menyiapkan seluruh dokumen mengenai utang sebuah perusahaan distribusi. Nama pemiliknya, Keluarga Wijaya. Suami saya dan adiknya menjalankannya. Saya ingin tahu posisi mereka secara hukum, sekarang juga." Pak Gunawan tampak terkejut, tapi ia profesional. "Akan kami siapkan malam ini juga, Bu. Tim akan datang ke alamat yang Anda berikan.
Saya menutup telepon. Lalu saya melanjutkan mengemasi barang-barang saya tanpa tergesa, tanpa amarah, hanya dengan ketenangan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya memasukkan beberapa pakaian, ijazah, buku tabungan, dan dokumen-dokumen penting. Lalu, saya menutup koper itu di luar kamar. Suara televisi masih terdengar. Sesekali terdengar tawa Mbak Ratih. Mereka masih merasa menang. Mereka tidak tahu bahwa hinaan yang baru saja diucapkan sore tadi akan menjadi hinaan terakhir yang pernah mereka lontarkan kepada saya tanpa konsekuensi. Saya membuka pintu kamar, menenteng koper, dan berjalan keluar. Bu Marni melihat saya. Matanya menyipit. Mau kemana kamu malam-malam begini? Bawa koper segala. Mau kabur? Dasar menantu tidak tahu diri. Saya berhenti sejenak di depan pintu. Saya menatap beliau dengan tenang. Saya tidak kabur, Bu, kata saya. Saya pulang. Pulang kemana? Tanya beliau dengan nada mengejek. Ke rumah orang tuamu yang miskin itu. Saya tersenyum tipis. Ke rumah saya sendiri. Lalu saya melangkah keluar dari rumah itu, menuju mobil yang sudah menunggu di depan. Bukan mobil sederhana yang biasa mereka lihat saya gunakan, tapi sebuah mobil mewah berwarna hitam, dengan sopir yang membukakan pintu untuk saya. Saya melihat dari kaca spion. Wajah Bu Marni yang mulai berubah bingung, tapi beliau belum mengerti apa-apa. Belum. Mobil itu membawa saya menjauh dari rumah yang selama 3 tahun menjadi sumber luka. Saya tiba di sebuah apartemen mewah di pusat kota, tempat yang selama ini tidak pernah diketahui siapapun. Saya berdiri di depan jendela besar, memandang gemerlap lampu kota di kejauhan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya merasa bisa bernapas dengan lega. Sementara itu, di rumah keluarga Wijaya, sesuatu mulai bergerak. Beberapa jam setelah saya pergi, sebuah panggilan masuk ke ponsel Bayu. Panggilan dari kantor pusat perusahaan kreditur. Perusahaan yang memegang seluruh utang bisnis keluarganya. Bapak Bayu Wijaya, kata suara di seberang. Anda diminta hadir di kantor pusat besok pagi. Pukul 9. Ada hal penting mengenai status utang perusahaan Anda yang harus dibicarakan langsung dengan pemilik. Bayu kebingungan. Selama ini ia tidak pernah berurusan langsung dengan pemilik perusahaan kreditur. Ia hanya berhubungan dengan staf biasa. Tapi malam itu, ia tidak punya pilihan selain mengiyakan. Ia tidak tahu. Perempuan yang akan ia temui besok pagi adalah istrinya sendiri. Malam itu, di rumah keluarga Wijaya, suasana berubah perlahan. Setelah saya pergi, Bu Marni masih merasa di atas angin. Beliau bahkan tertawa sinis kepada Mbak Ratih. Lihat. Akhirnya kabur juga. Biar saja. Besok juga balik lagi sambil menangis. Menantu seperti itu tidak akan bisa hidup sendiri. Tapi Bayu tidak ikut tertawa. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya malam itu. Panggilan dari kantor pusat perusahaan kreditur membuatnya gelisah. Mengapa pemilik perusahaan ingin bertemu langsung? Selama ini, urusan utang selalu ditangani staf biasa. Tidak pernah ada panggilan setinggi ini. Bayu mencoba menelpon saya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tidak ada jawaban. Ia mengirim pesan, menanyakan saya di mana. Tidak ada balasan. Untuk pertama kalinya, Bayu merasakan sesuatu yang asing, ketakutan, kehilangan. Malam itu, Bayu tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar, memikirkan istrinya. Ia mulai mengingat semua hinaan yang pernah diterima Sahira, semua air mata yang pernah ia abaikan, semua kali ia memilih diam saat seharusnya ia bicara. Untuk pertama kalinya, Bayu merasa bersalah. Tapi ia belum tahu seberapa besar kesalahannya. Keesokan paginya, Bayu berangkat ke kantor pusat perusahaan kreditur. Gedung itu menjulang tinggi di kawasan bisnis paling elit kota. Bayu masuk dengan perasaan kecil. Ia tidak pernah membayangkan bahwa nasib bisnis keluarganya ditentukan oleh perusahaan sebesar ini. Ia diantar naik lift ke lantai paling atas, ruang pertemuan eksekutif. Saat pintu lift terbuka, beberapa orang berpakaian rapi menyambutnya. Mereka mempersilakan Bayu duduk di ruang rapat yang luas, dengan jendela kaca menghadap kota. Pak Gunawan, sang direktur utama, masuk lebih dulu. Wajahnya serius. Ia meletakkan beberapa map di atas meja. Bapak Bayu, katanya.
Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, apakah Bapak mengenal istri Bapak dengan baik? Pertanyaan itu membuat Bayu bingung. Tentu, dia istri saya. Apa hubungannya dengan utang perusahaan saya? Pak Gunawan saling pandang dengan beberapa orang di ruangan. Lalu, ia membuka map pertama. Mungkin ada sesuatu yang belum Bapak ketahui. Ia meletakkan beberapa dokumen di hadapan Bayu. Dokumen kepemilikan, sertifikat saham, dan di setiap lembar ada satu nama yang tertulis berulang kali. Nama yang sangat dikenal Bayu, Sahira. Bayu awalnya tidak mengerti. Ia membaca, mengernyitkan dahi, lalu membaca lagi. Semakin lama, wajahnya semakin pucat. Tangannya mulai gemetar. Ini tidak mungkin, gumamnya. Pak Gunawan mengangguk perlahan. Benar, Pakistan, istri Bapak. Ibu Sahira adalah pemegang saham mayoritas perusahaan ini. Beliau juga ahli waris tunggal dari almarhum Bapak Hartono, pendiri Hartono Group. Seluruh aset perusahaan ini, termasuk piutang atas utang bisnis keluarga Bapak, berada di bawah kewenangan beliau. Bayu merasa dunia di sekelilingnya berputar selama 3 tahun. Ia mengira Sahira hanyalah perempuan sederhana, manajer biasa, perempuan yang setiap hari mencuci piring, disuruh-suruh ibunya, dihina kakak iparnya. Ternyata perempuan itu memiliki segalanya. Saya tidak tahu, kata Bayu lirih. Selama ini, saya tidak pernah tahu. Pak Gunawan menghela napas. Kami pun baru mendapat instruksi resmi tadi malam. Ibu Sahira mengaktifkan kembali seluruh hak kepemilikannya. Dan beliau memberikan satu instruksi khusus mengenai utang perusahaan keluarga Bapak. Bayu menelan ludah. Instruksi apa? Pak Gunawan membuka map berikutnya. Berdasarkan catatan kami, utang bisnis keluarga Bapak sudah jatuh tempo. Selama ini perusahaan kami memberikan kelonggaran. Tapi dengan kewenangan baru ini, Ibu Sahira berhak menentukan langkah selanjutnya. Termasuk jika beliau menghendaki menarik seluruh piutang dan menyita aset jaminan. Bayu terdiam membeku. Aset jaminan dari utang itu adalah rumah keluarganya, rumah tempat ibunya tinggal, rumah tempat Sahira selama ini dihina. Untuk pertama kalinya, Bayu benar-benar menyadari apa yang telah ia abaikan. Perempuan yang setiap hari diinjak harga dirinya, ternyata memegang nasib seluruh keluarganya di tangannya. Saat itulah ponsel Bayu bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sangat ia kenal. Nomor Sahira dengan tangan gemetar. Bayu membuka pesan itu. Terima kasih untuk semua yang pernah kita lalui. Saya sudah mencoba bertahan selama yang saya bisa. Tapi saya tidak sanggup lagi hidup di tempat yang membuat saya kehilangan harga diri saya sendiri. Jagalah dirimu baik-baik. Tidak ada makian, tidak ada ancaman, hanya perpisahan. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Bayu. Karena untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, pesan dari istrinya bukan berisi perhatian, melainkan perpisahan. Bayu menundukkan kepala di ruang rapat itu. Ia tidak peduli lagi pada utang, pada perusahaan, pada apapun. Yang ia pikirkan hanya satu hal. Ia telah kehilangan perempuan yang seharusnya ia lindungi. Sementara Bayu hancur di kantor pusat. Saya berada di apartemen saya, menatap kota dari ketinggian. Pak Gunawan menelpon, melaporkan bahwa Bayu sudah mengetahui semuanya. Saya hanya mendengarkan. Lalu memberi satu instruksi terakhir. Pak Gunawan, kata saya, sore ini, saya ingin tim hukum kita datang ke rumah keluarga Wijaya. Bawa seluruh dokumen. Saya ingin semuanya diselesaikan secara resmi. Di depan seluruh keluarga itu. Karena saya tidak ingin balas dendam dengan cara yang kotor. Saya hanya ingin satu hal. Saya ingin mereka tahu siapa perempuan yang selama ini mereka injak. Saya ingin kebenaran itu terbuka di tempat yang sama di mana harga diri saya dihancurkan. Sore itu tiba. Di rumah keluarga Wijaya, suasana masih seperti biasa. Bu Marni duduk di teras, mengomel tentang menantunya yang belum juga pulang. Mbak Ratih sibuk bergosip. Dimas baru bangun tidur. Mereka tidak tahu apa yang akan datang. Lalu terdengar suara mobil-mobil memasuki halaman. Bukan satu, tapi beberapa. Mobil-mobil hitam mengkilap berhenti di depan rumah. Para tetangga mulai keluar, penasaran.
Dari dalam mobil, turun beberapa orang berpakaian rapi, membawa map-map dokumen. Bu Marni berdiri, kebingungan. "Siapa kalian? Ada urusan apa datang ke rumah saya?" Salah seorang dari mereka, seorang pengacara senior, melangkah maju. "Selamat sore. Kami dari tim hukum Hartono Group. Kami datang atas perintah pemilik perusahaan untuk menyelesaikan urusan piutang dan kepemilikan yang berkaitan dengan keluarga ini." Bu Marni semakin bingung. Piutang, kepemilikan, saya tidak mengerti. Pengacara itu membuka map pertama. Bisnis distribusi yang dijalankan keluarga ini memiliki utang yang sudah jatuh tempo kepada Hartono Group. Berdasarkan perjanjian, rumah ini adalah aset jaminan. Secara hukum, perusahaan berhak mengambil alih kepemilikan rumah ini. Wajah Bu Marni langsung memucat. "Apa? Rumah ini? Tidak mungkin. Ini rumah keluarga kami. Sayangnya, secara hukum, rumah ini sekarang menjadi milik kreditur," kata pengacara itu tenang. "Kecuali utang dilunasi seluruhnya." Hari ini juga, Bu Marni mulai gemetar. Mbak Ratih dan Dimas berdiri di belakangnya. Sama-sama pucat. Mereka tidak punya uang sebesar itu. Tidak ada cara untuk melunasinya. Tapi siapa pemilik perusahaan yang sekejam ini? Jerit Bu Marni. "Siapa yang tega merebut rumah orang?" Pengacara itu membuka map kedua. Ia mengeluarkan sebuah dokumen, lalu meletakkannya di hadapan Bu Marni. Pemilik perusahaan, sekaligus ahli waris tunggal Hartono Group, adalah Ibu Sahira Hartono. Bu Marni membaca nama itu. Sahira, tubuhnya langsung membeku. "Saturday, Sahira," suaranya bergetar. "Sahira yang mana?" "Menantu ibu," jawab pengacara itu. "Istri dari putra ibu, Bapak Bayu." Dunia Bu Marni seolah berhenti berputar. Nama itu, nama yang selama 3 tahun ia hina, ia injak. Ia perlakukan seperti pembantu. Perempuan yang sore kemarin ia suruh makan dari mangkuk bekas makanan anjing. Perempuan itu ternyata adalah pemilik dari segalanya. "Tidak mungkin," bisik Bu Marni. "Dia cuma manajer biasa. Dia cuma perempuan sederhana." Pengacara itu menggeleng. Almarhum ayah Ibu Sahira adalah Bapak Hartono, salah satu pengusaha paling berpengaruh di kota ini. Ibu Sahira adalah putri tunggalnya, pewaris seluruh kekayaannya. Beliau selama ini memilih hidup sederhana dengan nama belakang ibunya. Bu Marni mulai limbung. Ia teringat semua hinaan yang pernah ia lontarkan, semua perintah kasar, semua tawa mengejek, dan yang paling menyakitkan, ia teringat sore kemarin saat ia menunjuk mangkuk anjing itu di depan seluruh keluarga. Saat itulah terdengar suara mobil lain memasuki halaman. Semua orang menoleh. Bayu turun dari kendaraan. Wajahnya pucat. Matanya merah, seolah baru saja menangis sepanjang hari. Begitu melihat kerumunan di depan rumah, Bayu mempercepat langkahnya. Bu Marni menoleh kepada putranya, berharap ia akan menyelamatkan keadaan. "Bayu, apa yang terjadi? Katakan ini semua salah paham." Bayu tidak langsung menjawab. Ia melihat dokumen-dokumen di tangan para pengacara. Lalu ia menatap ibunya, kemudian menundukkan kepala. Air mata jatuh dari matanya. "Bayu, kenapa kamu diam? Katakan sesuatu." Bu Marni mengguncang lengan putranya. Bayu memejamkan mata sejenak, seolah mengumpulkan keberanian. Lalu, ia berkata pelan, "Semua ini benar, Bu." Bu Marni membeku. "Apa? Semua yang mereka katakan tentang Sahira itu benar. Dia memang pemilik perusahaan itu. Dia memang ahli waris Hartono Group. Dan kita selama ini menghancurkannya." Dunia terasa runtuh di hadapan Bu Marni. Beliau menatap putranya dengan mata membelalak, lalu menatap dokumen-dokumen di depannya. Perempuan yang selama ini dianggap tidak berharga, ternyata memiliki segalanya. Perempuan yang selama ini dianggap menumpang, ternyata adalah pemilik dari rumah tempat mereka berdiri. Dan yang paling menyakitkan, beberapa jam yang lalu, Bu Marni sendiri yang menghancurkan segalanya. Dengan mulutnya sendiri, dengan kesombongannya sendiri, dengan hinaan yang tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Bu Marni mundur 1 langkah, kemudian 1 langkah lagi. Wajahnya kehilangan seluruh warna, napasnya mulai memburu, tangannya gemetar hebat. Bayu mencoba menopangnya, tapi
sudah terlambat. Pandangan Bu Marni mulai kabur. Suara-suara di sekelilingnya terdengar menjauh. Lalu tubuhnya kehilangan keseimbangan. Bu Marni jatuh pingsan. Tepat di depan rumahnya sendiri. Di depan para tetangga. Di depan para pengacara. Di depan putranya yang menangis. Dan di depan kenyataan yang akhirnya terbongkar. Malam itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bu Marni menyadari siapa sebenarnya perempuan yang selama ini ia rendahkan. Tapi penyesalan itu datang terlambat, sangat terlambat. Karena saat beliau pingsan di halaman rumahnya, saya sudah berada jauh di tempat lain. Dan untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun hidup dalam luka, saya akhirnya mulai merasa bebas. Saat Bu Marni siuman, waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam. Beliau berada di kamarnya dengan lampu tidur yang menyala redup. Kepalanya terasa berat. Pandangannya masih sedikit berkunang-kunang. Beberapa detik pertama, beliau tampak kebingungan, tidak ingat apa yang terjadi. Tapi perlahan, semua kejadian sore itu kembali memenuhi pikirannya. Mobil-mobil hitam di halaman, para pengacara, dokumen-dokumen kepemilikan, dan nama yang terus terngiang di kepalanya. Sahira, tubuh Bu Marni langsung menegang. Beliau berusaha duduk. Saat itulah Bayu, yang sejak tadi duduk di kursi dekat ranjang, segera menghampiri. "Bu, pelan-pelan," katanya lirih. Bu Marni menatap putranya. Wajah Bayu terlihat jauh lebih tua malam itu. Matanya merah, bibirnya pucat. Seolah dalam beberapa jam saja, hidupnya telah berubah total. "Mana Sahira?" Itulah kalimat pertama yang keluar dari mulut Bu Marni. Bayu terdiam beberapa detik, lalu menundukkan kepala. "Belum ketemu." "Bu." Bu Marni menelan ludah. "Telepon dia." "Sudah," jawab Bayu. Berkali-kali, tidak diangkat. "Kirim pesan." "Sudah." "Bu," tidak dibalas. Bu Marni merasakan jantungnya kembali berdebar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, beliau merasa kehilangan kendali atas keadaan. Perempuan yang selama ini ia anggap remeh, kini menghilang. Membawa serta nasib seluruh keluarga di tangannya. "Bayu," kata Bu Marni dengan suara bergetar. "Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin Sahira? Bagaimana mungkin dia pemilik perusahaan itu?" Bayu menarik napas panjang. Lalu, ia menceritakan semuanya. Tentang pertemuannya di kantor pusat tadi pagi. Tentang dokumen-dokumen kepemilikan. Tentang Pak Gunawan yang menjelaskan bahwa Sahira adalah ahli waris tunggal Hartono Group. Tentang utang bisnis keluarga yang seluruhnya berada di tangan istrinya sendiri. Semakin Bayu bercerita, semakin pucat wajah Bu Marni. Beliau menutup mulutnya dengan tangan yang gemetar. "Astagfirullah," bisiknya. "Apa yang sudah kita lakukan?" Air mata mulai jatuh dari mata Bu Marni. Bukan air mata penyesalan yang tulus, mungkin awalnya. Tapi air mata ketakutan. Ketakutan kehilangan rumah, kehilangan harta, kehilangan segalanya. "Bayu, kita harus minta maaf. Kita harus memohon padanya. Kalau tidak, dia akan mengambil rumah ini. Kita akan jadi gelandangan." Bayu menatap ibunya dengan tatapan yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia melihat ibunya dengan jelas. Bukan sebagai ibu yang selalu ia bela, tapi sebagai perempuan yang telah menghancurkan rumah tangganya selama 3 tahun. "Bu," kata Bayu pelan. "Ini bukan soal rumah, ini bukan soal harta, ini soal seorang perempuan yang selama 3 tahun kita injak setiap hari. Perempuan yang ibu suruh makan dari mangkuk anjing kemarin sore. Dan saya hanya diam. Saya membiarkannya." Bu Marni terdiam. "Yang membuat saya hancur bukan karena dia kaya." "Bu," lanjut Bayu. Suaranya bergetar. "Yang membuat saya hancur karena saya baru sadar, selama ini saya menyia-nyiakan perempuan terbaik yang pernah saya miliki. Dan saya melakukannya bukan karena dia jahat, tapi karena saya pengecut. Karena saya tidak pernah berani membela istri saya sendiri." Malam itu, di kamar yang temaram, ibu dan anak itu terdiam dalam keheningan yang panjang. Keheningan yang dipenuhi penyesalan. Sementara itu, di pagi berikutnya, kabar tentang keluarga Wijaya mulai menyebar. Para tetangga membicarakannya, bahwa keluarga yang selama ini sombong itu ternyata menghina menantu yang merupakan pewaris konglomerat Barati.
yang biasanya paling lantang, kini tidak berani keluar rumah. Ia malu. Teman-teman arisannya yang dulu ia ajak menertawakan saya, kini berbalik membicarakannya. Dimas, adik ipar yang biasa mengambil uang dari dompet saya, kini ketakutan. Bisnis yang ia jalankan terancam disita. Tidak ada lagi uang mudah, tidak ada lagi motor baru. Untuk pertama kalinya, ia harus menghadapi akibat dari kemalasannya sendiri. Beberapa hari kemudian, Bayu datang ke apartemen saya. Entah bagaimana ia menemukan alamatnya. Mungkin dari Pak Gunawan, mungkin dari pengacara. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah lelah dan mata sembab. Petugas keamanan apartemen menghubungi saya, menanyakan apakah saya bersedia menerimanya. Saya terdiam sejenak. Lalu saya berkata, "Persilakan dia naik." Saya membuka pintu. Bayu berdiri di sana. Suami yang selama 3 tahun tidak pernah membela saya. Suami yang hanya diam saat saya dihina. Suami yang mengangguk saat ibunya berkata, "Saya tidak berhak atas apapun." "Sahira," katanya lirih. Suaranya bergetar. Saya datang untuk minta maaf." Saya menatapnya dengan tenang. Tidak ada amarah, tidak ada kebencian, hanya ketenangan. "Masuklah," kata saya. Bayu masuk. Ia duduk di sofa dengan kepala tertunduk. Untuk beberapa saat, ia tidak bisa berkata apa-apa. Lalu, air matanya jatuh. "Saya tahu saya tidak pantas dimaafkan," katanya. "Saya tahu saya pengecut. Selama 3 tahun, saya melihatmu dihina setiap hari. Dan saya tidak melakukan apa-apa. Saya membiarkan ibu saya menginjak harga dirimu. Saya membiarkan kakak saya merendahkanmu. Saya membiarkan adik saya memanfaatkanmu. Dan saya hanya diam. Saya mendengarkan tanpa memotong. Saya tidak datang ke sini untuk meminta hartamu," lanjut Bayu. "Saya tidak peduli soal rumah, soal perusahaan, soal utang. Ambil semuanya kalau memang itu yang pantas. Saya datang ke sini karena saya menyesal, karena saya baru sadar saya telah kehilangan perempuan terbaik dalam hidup saya. Dan itu salah saya sendiri." Saya menarik napas panjang, lalu saya berbicara. Untuk pertama kalinya, dengan jujur kepadanya. "Bayu," kata saya, "kamu tahu apa yang paling menyakitkan selama 3 tahun ini? Bukan hinaan ibumu, bukan ejekan kakakmu, bukan ulah adikmu. Yang paling menyakitkan adalah kamu. Karena kamu adalah satu-satunya orang yang seharusnya berdiri di sisi saya. Dan kamu memilih diam." Bayu menundukkan kepala semakin dalam. "Saya tidak menyembunyikan harta saya untuk menipumu," lanjut saya. "Saya menyembunyikannya karena saya ingin tahu apakah ada orang yang mencintai saya apa adanya. Bukan karena uang. Bukan karena nama keluarga. Saya ingin menjadi istri yang sederhana, menantu yang biasa. Saya ingin diterima sebagai manusia, bukan sebagai dompet." Saya berhenti sejenak, menatap kota dari jendela. Tapi yang saya dapatkan adalah penghinaan setiap hari. Dan kamu membiarkannya. Jadi, saya berhenti. Saya berhenti mencari pengakuan dari orang-orang yang tidak pernah menghargai saya. Bayu mengangkat wajahnya. Matanya basah. Apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Saya menatapnya cukup lama. Lalu saya menggeleng pelan. "Tidak, Bayu," kata saya. "Bukan karena saya membencimu, tapi karena harga diri yang sudah diinjak terlalu lama, terlalu mahal untuk dipertaruhkan lagi. Saya sudah memaafkanmu. Saya memaafkan ibumu, kakakmu, adikmu. Tapi memaafkan bukan berarti kembali. Saya memilih untuk pergi dan tetap pergi." Bayu terdiam. Air matanya mengalir, tapi ia tidak membantah. Mungkin jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa saya benar soal utang perusahaan keluargamu, kata saya. "Saya tidak akan mengambil rumah itu. Saya bukan orang yang akan membuat ibumu menjadi gelandangan. Meski beliau pernah menyuruh saya makan dari mangkuk anjing. Utang itu akan saya hapuskan. Anggap saja itu pemberian terakhir dari menantu yang dulu kalian anggap tidak berharga." Bayu menatap saya dengan tidak percaya. "Kenapa setelah semua yang kami lakukan? Kenapa kamu masih sebaik ini?" Saya tersenyum tipis.
Karena saya tidak ingin menjadi seperti kalian. Saya tidak ingin membalas kekejaman dengan kekejaman. Cukup satu hal yang saya inginkan. Saya ingin kalian tahu, perempuan yang kalian injak selama ini ternyata punya pilihan untuk menghancurkan kalian, tapi memilih untuk tidak melakukannya. Itu sudah cukup bagi saya. Bayu menundukkan kepalanya. Terima kasih, Sahira, dan maafkan saya. Untuk semuanya. Ia berdiri, berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak. Saya harap kamu bahagia. Kamu pantas mendapatkannya, lebih dari siapapun. Lalu ia pergi, pintu tertutup pelan di belakangnya. Dan saat itulah, satu bab dalam hidup saya benar-benar selesai. Beberapa minggu kemudian, saya mendengar kabar tentang keluarga Wijaya. Bu Marni jatuh sakit cukup lama setelah malam itu. Bukan karena penyakit fisik, tapi karena penyesalan yang menggerogotinya. Beliau yang dulu selalu sombong, kini menjadi pendiam. Para tetangga bercerita bahwa beliau sering duduk sendirian di teras, menatap kosong ke arah jalan, seolah menunggu seseorang yang tidak akan pernah kembali. Mbak Ratih, kakak ipar yang dulu memperlakukan saya seperti pembantu, kini tidak lagi punya muka untuk bergosip. Reputasinya hancur. Teman-teman arisannya menjauh satu persatu. Dimas, adik ipar yang malas, akhirnya terpaksa bekerja keras untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Tanpa lagi ada Sahira yang bisa ia mintai uang. Tanpa lagi ada kemudahan. Mungkin itu yang ia butuhkan selama ini. Dan Bayu, suami yang selama 3 tahun memilih diam. Saya dengar ia tidak menikah lagi. Ia sibuk membangun kembali bisnis keluarganya dari nol. Kali ini dengan tangannya sendiri, mungkin dengan caranya. Ia sedang menebus kesalahannya. Saya berharap ia menemukan kedamaian. Tapi itu bukan lagi urusan saya. Adapun saya sendiri, saya kembali ke kehidupan yang sebenarnya milik saya. Saya mengambil alih kepemimpinan Hartono Group, menjalankan warisan ayah saya dengan sepenuh hati. Saya tidak lagi menyembunyikan siapa diri saya. Tapi saya juga tidak pernah berubah menjadi sombong, karena saya tahu rasanya diinjak. Dan saya bersumpah, saya tidak akan pernah memperlakukan siapapun seperti saya pernah diperlakukan. Saya membangun sebuah program di perusahaan saya, khusus untuk membantu perempuan-perempuan yang terjebak dalam rumah tangga yang menghancurkan mereka. Perempuan yang dihina, yang diinjak, yang merasa tidak punya pilihan. Saya ingin mereka tahu bahwa harga diri itu lebih berharga daripada apapun, dan bahwa pergi kadang adalah keberanian terbesar yang bisa dimiliki seseorang. Suatu pagi, saya berdiri di balkon kantor saya yang tinggi, menatap kota yang membentang luas di bawah. Langit mulai berubah keemasan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya merasa benar-benar pulang. Bukan ke sebuah tempat, tapi ke diri saya sendiri. Sahabat, cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena ia terlihat sederhana, karena tidak semua orang menunjukkan nilai dirinya kepada dunia. Ada banyak orang yang memilih diam, bukan karena lemah, tapi karena mereka tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Jangan pernah menganggap kesabaran sebagai kelemahan, sebab orang yang paling sabar sekalipun pada akhirnya punya batas, dan ketika batas itu tercapai, ia bisa memilih pergi. Saat itu terjadi penyesalan sering datang terlambat setelah semuanya tidak bisa diperbaiki lagi. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu, perempuan yang setiap hari diinjak, harga dirinya di rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Perempuan yang menangis diam-diam, lalu menghapus air matanya dan kembali tersenyum demi menjaga keutuhan rumah tangga. Jika kalian salah satunya, ketahuilah, kalian berharga. Jauh lebih berharga daripada yang orang lain katakan tentang kalian. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Bayu. Laki-laki yang tidak jahat, tapi juga tidak berani. Laki-laki yang memilih diam saat istrinya dihina, dengan alasan menghormati orang tua. Tapi diam di hadapan ketidakadilan. Bukanlah kehormatan. Itu adalah pengkhianatan yang paling halus. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Bu Marni yang lupa bahwa menantu
juga manusia, yang lupa bahwa perempuan yang masuk ke keluarganya telah meninggalkan rumahnya sendiri demi mencintai anaknya. Semoga mereka belajar sebelum penyesalan datang terlambat. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk bertahan atau pilihan untuk pergi. Tidak ada yang salah dengan keduanya, selama kita memilih dengan menjaga harga diri kita sendiri. Saya memaafkan mereka semua, tapi saya tidak kembali karena harga diri yang sudah terlalu lama diinjak. Pantas untuk dijaga dengan keberanian. Pergi bukan berarti kalah. Kadang, pergi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari orang-orang yang tidak pernah menghargai ketulusan kita. Itulah kisah saya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, ceritakan kisah kalian sendiri di kolom komentar. Mungkin di luar sana ada seseorang yang membutuhkan kekuatan dari cerita kalian. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Hari itu seharusnya menjadi hari peringatan kematian bapak mertua saya. Tapi di tengah acara, kakak ipar saya berdiri dan menunjuk wajah saya di depan seluruh keluarga besar. Perempuan numpang seperti dia tidak pantas duduk di kursi depan, katanya. Mereka tidak tahu satu hal. Rumah tempat mereka berdiri sombong sore itu. Setiap jengkalnya. Sudah lama bukan lagi milik mereka. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini. Tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan rumah tangga yang syarat pelajaran. Sebelum kita mulai, jangan lupa tuliskan dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Tekan tombol like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan cerita yang lebih baik lagi. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Maharani. Usia saya 36 tahun. Saya bekerja sebagai pemilik sebuah klinik perawatan di kawasan Bintaro. Sudah 8 tahun saya menjadi istri dari seorang lelaki bernama Reza. Dan selama 8 tahun itu pula, saya belajar satu hal yang pahit, bahwa kebaikan yang diberikan tanpa batas seringkali dibalas dengan penghinaan. Dulu saya hanyalah seorang perawat biasa di sebuah rumah sakit swasta. Gaji saya pas-pasan. Tapi saya rajin dan saya tidak pernah mengeluh. Dari tangan saya sendiri, sedikit demi sedikit, saya menabung. Saya mengambil kursus manajemen di malam hari. Saya belajar membaca laporan keuangan. Dan setelah bertahun-tahun, saya berhasil membuka klinik kecil saya sendiri. Klinik itu tumbuh. Sekarang ada 12 perawat yang bekerja di bawah saya. Reza, suami saya, adalah anak bungsu dari keluarga Wibowo. Keluarga yang dulu cukup terpandang di kampung mereka di Jawa Tengah. Tapi terpandang bukan berarti berada. Sejak saya menikahi Reza, saya tahu kondisi keuangan keluarganya jauh dari kata stabil. Bapak mertua saya, Pak Hartono, sudah sakit-sakitan sejak saya pertama kali menginjakan kaki di rumah itu. Kakak ipar saya bernama Wulan. Dia anak sulung. Usianya 42 tahun. Wulan menikah dengan seorang pegawai biasa, tapi gaya hidupnya selalu di atas kemampuan. Tas bermerek, liburan ke luar negeri, arisan dengan ibu-ibu sosialita. Semua itu dibiayai entah dari mana. Dan saya sejak awal sudah bisa menebak dari mana. Lalu ada Dina, adik ipar saya. Usianya 30 tahun. Dina belum menikah. Kerjanya tidak menentu, tapi soal menghabiskan uang, dia tidak kalah dari Wulan. Keduanya, Wulan dan Dina, selalu kompak dalam satu hal, memandang rendah saya. Bagi mereka, saya hanyalah perempuan kampung yang beruntung bisa menikahi Reza. Mereka tidak pernah sekalipun menganggap klinik saya sebagai sebuah pencapaian. Cuma klinik kecil, kata Wulan suatu kali, sambil tertawa. Mengurus orang sakit, pekerjaan rendahan. Saya hanya diam waktu itu. Saya sudah terbiasa diam. Pernikahan saya dengan Reza di awal sebenarnya baik-baik saja. Reza bukan lelaki jahat, tapi Reza punya satu kelemahan yang fatal. Dia tidak pernah bisa berkata tidak kepada keluarganya. Apapun yang diminta ibunya, apapun yang direngek kakaknya, Reza selalu mengalah. Dan yang lebih menyakitkan, dia selalu mengalah dengan menggunakan apa yang saya miliki. Ibu mertua saya, Bu Sari,
adalah pusat dari semuanya. Di usianya yang 63 tahun, beliau masih memegang kendali penuh atas anak-anaknya. Suaranya adalah hukum. Dan dalam hukum Busari, menantu seperti saya menempati kasta paling bawah. Saya boleh memberi, tapi saya tidak boleh meminta. Saya boleh membayar, tapi saya tidak boleh mengeluh. Saya masih ingat tahun-tahun pertama pernikahan saya. Saat itu, saya masih berusaha keras menyenangkan hati keluarga Reza. Setiap akhir pekan, saya datang ke rumah Busari, membantu memasak, membersihkan rumah, melayani mereka semua. Saya pikir dengan ketulusan. Lama-kelamaan, mereka akan menerima saya. Tapi semakin saya merendah, semakin mereka menginjak. Kebaikan saya tidak pernah dianggap sebagai ketulusan. Bagi mereka, itu adalah kewajiban seorang menantu rendahan yang harus tahu diri. Pernah suatu kali, di awal pernikahan, saya jatuh sakit cukup parah, demam tinggi selama beberapa hari. Saya berharap setidaknya sekali ini ada yang peduli. Tapi yang terjadi, Busari justru menelepon Reza dan mengeluh karena tidak ada yang memasak untuk mereka akhir pekan itu. Tidak ada satupun yang bertanya bagaimana keadaan saya. Saat itulah saya mulai paham, di mata keluarga ini, saya bukan manusia yang punya perasaan. Saya hanya alat yang berguna selama masih bisa dipakai. 3 tahun yang lalu, semuanya bermula dari satu peristiwa. Bapak mertua saya, Pak Hartono, jatuh sakit parah. Stroke, beliau lumpuh separuh badan. Tidak bisa lagi mengurus dirinya sendiri. Dan pada saat itulah, sifat asli keluarga ini mulai terlihat jelas di mata saya. Wulan, sang anak sulung, tiba-tiba sibuk. Katanya dia harus mengurus anak-anaknya. Dina, sang adik bungsu, mengaku tidak tahan melihat orang sakit. Reza, suami saya, harus bekerja. Lalu, siapa yang merawat Pak Hartono? Tidak ada yang mau. Sampai akhirnya, semua mata tertuju pada saya. Kamu kan perawat. Rani, kata Busari waktu itu. Nadanya bukan meminta, nadanya memerintah. Sudah seharusnya kamu yang mengurus Bapak. Itu kewajibanmu sebagai menantu. Saya bisa saja menolak. Saya punya klinik yang harus diurus. Tapi saya melihat tubuh Pak Hartono yang terbaring tak berdaya. Saya melihat matanya yang masih sadar. Masih bisa merasakan malu karena harus dimandikan, harus disuapi. Dan hati saya tidak tega. Maka saya mengangguk. Selama 3 tahun penuh, saya merawat Pak Hartono. Setiap pagi sebelum ke klinik, saya memandikan beliau. Saya mengganti popoknya. Saya menyuapinya. Saya memberinya obat tepat waktu. Saya melatih ototnya agar tidak kaku. Malam hari, saya bangun beberapa kali untuk membalik posisi tidurnya agar tidak luka. 3 tahun, tanpa libur, tanpa ucapan terima kasih. Dan selama 3 tahun itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pak Hartono, yang dulu pendiam dan dingin terhadap saya, perlahan berubah. Beliau mulai bisa menggerakkan tangan kanannya sedikit. Beliau mulai bisa bicara terbata-bata. Dan setiap kali saya menyuapinya, mata tua itu menatap saya dengan tatapan yang berbeda. Tatapan seorang ayah. Suatu malam, ketika saya sedang membersihkan tangannya, beliau memegang jari saya dengan erat. Suaranya pelan, hampir berbisik. Rani, katanya, susah payah dari semua anak Bapak. Cuma kamu yang menganggap Bapak manusia. Saya tersenyum. Saya kira itu hanya ucapan seorang orang tua yang kesepian. Saya tidak tahu kata-kata itu akan mengubah segalanya. Sementara saya merawat Bapak. Kehidupan di rumah itu tetap berjalan seperti biasa. Wulan tetap datang sesekali, hanya untuk pamer barang baru dan meminta uang. Dina tetap menumpang makan dan mengeluh tentang hidupnya. Dan Reza, suami saya, tetap menjadi sumur uang bagi mereka semua. Sumur yang sebenarnya airnya berasal dari saya. Saya ingat dengan jelas. Tahun pertama Bapak sakit, biaya rumah sakit, obat, dan terapi menelan angka yang sangat besar. Lebih dari 200 juta rupiah. Dan tahukah kalian, dari kantong siapa uang itu keluar? Bukan dari Wulan yang sibuk berlibur. Bukan dari Dina yang tidak punya pekerjaan tetap. Tapi
dari saya, dari tabungan klinik yang saya bangun dengan keringat sendiri. Tapi yang membuat saya menahan napas bukan hanya soal biaya Bapak. Ada hal lain yang jauh lebih besar, yang saat itu belum saya sadari sepenuhnya. Sesuatu yang berkaitan dengan rumah yang kami tempati bersama. Rumah besar di kawasan Cinere itu. Rumah yang menjadi kebanggaan keluarga Wibowo. Malam itu, saya belum tahu bahwa rumah itu menyimpan rahasia yang akan menjungkir balikan semuanya. Rumah di Cinere itu punya cerita panjang. Dulu, rumah aslinya hanyalah bangunan tua peninggalan kakek Reza. Reot, sempit, dan hampir roboh. Ketika Pak Hartono pensiun, keluarga ingin merenovasinya menjadi rumah besar. Tapi mereka tidak punya uang. Wulan tidak mau menyumbang. Dina jelas tidak punya. Reza, gajinya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Maka, sekali lagi, sayalah yang turun tangan. Saya menjual sebagian saham klinik. Saya mengambil pinjaman atas nama klinik saya. Total, saya mengeluarkan hampir 1,5 miliar rupiah untuk merobohkan rumah tua itu dan membangun rumah baru yang megah. 2 lantai, 5 kamar, halaman luas. Rumah yang kini mereka banggakan ke seluruh tetangga. Saya melakukan itu bukan karena pamrih. Saya melakukannya karena saya pikir ini rumah keluarga, tempat kami semua berkumpul. Tapi ada satu hal yang saya lakukan dengan sangat hati-hati waktu itu. Karena uang pembangunan seluruhnya dari saya. Dan karena rumah tua itu hanya warisan tak bersurat. Saya mengurus semua dokumennya secara resmi melalui notaris. Sertifikat rumah baru itu, atas saran pengacara saya, dibuat atas nama saya sendiri, Maharani. Bukan atas nama Reza, bukan atas nama keluarga Wibowo. Saya tidak pernah mengumumkan hal itu. Saya menyimpannya rapat-rapat. Bagi keluarga Wibowo, rumah itu adalah rumah mereka. Mereka tidak pernah bertanya. Dan saya tidak pernah memberitahu. Saya membiarkan mereka merasa memiliki. Karena saya pikir selama kami rukun. Surat-surat itu hanya sehelai kertas yang tidak perlu dibicarakan. Saya salah. Kertas itu suatu hari akan menjadi senjata yang menentukan. Mari saya ceritakan bagaimana penghinaan demi penghinaan mulai menumpuk. Semuanya berawal beberapa bulan setelah Bapak mulai membaik sedikit. Hari itu, Wulan datang ke rumah dengan wajah berseri. Dia baru saja pulang dari Singapura. Tangannya penuh dengan kantong belanjaan bermerek. Dia memamerkan tas barunya kepada semua orang di ruang tamu. Ini limited edition, katanya bangga. Cuma ada beberapa di dunia. Saya hanya tersenyum tipis. Saya tahu liburan itu dan tas itu dibayar dengan uang yang Reza kirimkan minggu lalu. Uang yang saya berikan kepada Reza untuk kebutuhan Bapak. Saya mencoba bicara baik-baik kepada Reza malam itu. Mas, kata saya pelan. Uang untuk terapi Bapak bulan ini sudah menipis. Tolong jangan diberikan ke Mbak Wulan dulu. Reza menunduk. Kakak lagi butuh. Rani, nanti aku ganti. Tapi nanti itu tidak pernah datang. Dan Bapak di kamarnya tetap membutuhkan obat yang harus saya beli lagi dengan uang saya sendiri. Itu baru permulaan. Beberapa minggu kemudian, Dina datang membawa masalah baru. Dia terjerat utang, pinjaman online. Jumlahnya 50 juta rupiah. Dan bunganya mencekik. Penagih utang mulai meneror keluarga. Busari panik. Dan tahukah kalian apa solusi yang mereka temukan? Mereka berkumpul di ruang tamu, lalu memanggil saya. Rani, kata Busari dengan nada memerintah. Dina ini adikmu juga sekarang. Kamu punya klinik, bantu dia lunasi utangnya. Saya terdiam. 50 juta bukan jumlah kecil. Bu, kata saya, hati-hati. Dina sudah dewasa. Utang ini akibat dari pilihannya sendiri. Kalau saya bayar sekarang, dia akan mengulanginya lagi. Wajah Busari langsung berubah merah. Beraninya kamu, dasar menantu pelit. Untuk apa kamu punya uang banyak kalau tidak bisa membantu keluarga? Reza, yang duduk di samping saya, tidak membela. Dia hanya menunduk. Lalu, dengan suara nyaris tak terdengar, dia berkata, Rani, tolong bantu adikku demi aku.
Dan akhirnya, seperti biasa, saya mengalah. Saya membayar 50 juta itu. Dina tidak pernah mengucapkan terima kasih. Dia hanya berkata, memang sudah seharusnya begitu. Kamu kan orang berada. Open loop pertama tertutup. Tapi luka itu mulai terasa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, saya mulai berpikir bahwa kebaikan saya selama ini mungkin sebuah kesalahan. Penghinaan berikutnya datang saat acara keluarga. Sepupu Reza menikah dan seluruh keluarga besar berkumpul. Di acara itu, saya diperkenalkan kepada para kerabat. Tapi Wulan dengan sengaja memperkenalkan saya dengan cara yang merendahkan. Ini Maharani, istri Reza. Katanya, dulu cuma perawat, untung dapat suami baik seperti adik saya. Tawa kecil terdengar di sekeliling. Saya hanya tersenyum, menelan rasa malu itu bulat-bulat. Padahal, di acara itu, sayalah yang membayar sebagian besar biaya kado dan sumbangan keluarga. Atas nama keluarga Wibowo, mereka tampil terhormat di depan kerabat dengan uang yang keluar dari kantong saya. Dan tidak satu pun dari mereka merasa perlu berterima kasih. Bagi mereka, itu sudah kewajiban saya. Beberapa bulan berlalu. Kondisi Bapak naik turun. Tapi ada satu hal yang konsisten. Setiap kali saya kelelahan merawat Bapak, setiap kali saya pulang larut dari klinik, lalu masih harus mengurus beliau, tidak ada satupun anggota keluarga yang menawarkan bantuan. Yang ada, mereka justru menambah beban. Suatu hari, saya pulang dari klinik dalam keadaan sangat lelah. Saya baru saja menangani pasien darurat. Begitu sampai rumah, Wulan menyambut saya dengan keluhan. Rani, kamu ini bagaimana sih jadi menantu? Bapak tadi seharian rewel. Aku sampai pusing. Saya menahan emosi. Mbak ada di rumah seharian. Kenapa tidak, Mbak? Yang urus Bapak sebentar. Wulan memandang saya seolah saya mengatakan hal paling konyol di dunia. Aku mengurus orang sakit. Itu kan tugasmu. Aku ini anak kandungnya, bukan pembantu. Kata-kata itu menampar saya. Anak kandung. Tapi anak kandung yang tidak pernah sekalipun memandikan ayahnya sendiri. Sementara saya, sang menantu, melakukan semuanya. Saya masuk ke kamar Bapak malam itu. Beliau menatap saya. Lalu dengan susah payah berkata, maaf, ya, Rani, Bapak merepotkanmu. Air mata saya jatuh. Bukan karena lelah merawat beliau, tapi karena beliau satu-satunya orang yang sakit dan tak berdaya. Justru satu-satunya yang tahu berterima kasih. Lalu datang puncak dari semua kesombongan itu. Hari ulang tahun Bu Sari. Keluarga mengadakan pesta besar di rumah. Sekali lagi, sayalah yang membayar semua biayanya. Catering, dekorasi, semuanya. Di tengah pesta, Bu Sari berdiri untuk memberi sambutan. Dia berterima kasih kepada Wulan yang katanya selalu ada untuk ibu. Dia berterima kasih kepada Dina yang selalu menemani. Dia berterima kasih kepada Reza, anak kesayangannya. Nama saya tidak disebut sama sekali. Padahal, seluruh pesta itu dari awal sampai akhir adalah hasil uang saya. Saya berdiri di sudut ruangan, memegang nampan. Seperti pelayan di rumah saya sendiri. Dan saat itulah, seorang kerabat jauh berbisik kepada saya. Kamu sabar sekali ya, Rani. Diperlakukan seperti pembantu di keluarga yang kamu biayai sendiri. Bisikan itu membuat sesuatu di dalam dada saya retak. Untuk pertama kalinya, saya bertanya pada diri sendiri, sampai kapan saya akan terus seperti ini? Tapi titik baliknya yang sebenarnya terjadi di kamar Bapak. Beberapa bulan setelah pesta itu, kondisi Pak Hartono memburuk drastis. Dokter berkata, waktunya tidak lama lagi. Dan di hari-hari terakhirnya, beliau meminta sesuatu yang mengejutkan saya. Beliau meminta saya memanggil notaris. Notaris pribadi, bukan yang lain. Dan beliau melarang saya memberitahu siapapun di keluarga. Bapak ingin meluruskan satu hal sebelum pergi, katanya pelan. Saya menuruti permintaannya. Notaris datang diam-diam. Mereka berbicara berdua di kamar, sementara saya menunggu di luar. Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Saya hanya tahu, setelah notaris pergi, Bapak memanggil saya. Beliau menyerahkan sebuah map coklat ke tangan saya. Simpan ini, katanya.
Jangan dibuka sebelum waktunya. Kamu akan tahu kapan saatnya. Dan beliau menggenggam tangan saya untuk yang terakhir kalinya. 3 hari kemudian, Pak Hartono meninggal dunia. Seluruh keluarga berkumpul, menangis, berduka. Wulan menangis paling keras. Padahal 3 tahun terakhir, dia hampir tak pernah menengok ayahnya. Dina meratap di depan para pelayat. Drama kesedihan yang sempurna untuk dipertontonkan. Sementara saya, yang merawat beliau setiap hari selama 3 tahun, hanya bisa diam di sudut, memegang map coklat yang belum saya buka. Setelah pemakaman, sikap keluarga terhadap saya berubah lebih buruk. Selama ini, mungkin keberadaan saya masih dianggap berguna karena saya yang merawat Bapak. Tapi sekarang, Bapak sudah tiada. Saya, di mata mereka, sudah tidak punya fungsi lagi. Dan mereka mulai memikirkan bagaimana cara menyingkirkan saya. Suatu malam, tanpa sengaja, saya mendengar percakapan di ruang keluarga. Wulan, Dina, dan Bu Sari berbisik-bisik. Sekarang, Bapak sudah tidak ada, kata Wulan. Untuk apa lagi Rani di sini? Suruh Reza ceraikan saja dia. Toh dia cuma perawat. Rumah ini, harta ini, semua milik kita. Bu Sari mengangguk. Iya. Tapi pelan-pelan. Kuras dulu uangnya. Setelah itu, baru kita usir. Saya berdiri di balik dinding, mendengar semuanya. Tangan saya dingin. Tapi anehnya, hati saya justru menjadi sangat tenang. Malam itu, saya pulang ke kamar. Saya membuka lemari dan mengeluarkan 2 hal. Yang pertama, sertifikat rumah yang sudah lama saya simpan atas nama saya, Maharani. Yang kedua, map coklat, pemberian Bapak yang belum pernah saya buka. Tangan saya gemetar saat membuka map itu. Dan ketika saya membaca isinya, napas saya tertahan. Apa yang tertulis di sana mengubah segalanya. Di dalam map itu ada surat wasiat resmi. Ditulis dan disahkan oleh notaris. Ditandatangani oleh Pak Hartono di hari-hari terakhirnya. Isinya jelas. Seluruh sisa harta pribadi Pak Hartono, termasuk tabungan emas yang selama ini disembunyikan dari anak-anaknya, dan sebidang tanah warisan di kampung yang ternyata bernilai miliaran. Semuanya diwariskan kepada 1 orang, bukan kepada Wulan, bukan kepada Dina, bukan kepada Reza, tapi kepada saya, Maharani. Di bagian bawah surat itu, ada catatan tulisan tangan Bapak yang sudah gemetar. Untuk Rani, satu-satunya yang merawatku seperti anak. Sisanya tidak pernah pulang untukku, hanya untuk uangku. Saya memegang surat itu, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya menangis. Bukan karena harta, tapi karena akhirnya ada 1 orang yang melihat semua pengorbanan saya. Sayang sekali, orang itu sudah tiada. Saya menyimpan kembali kedua dokumen itu, sertifikat rumah dan surat wasiat. Saya tahu, sebentar lagi, keluarga ini akan menggelar peringatan 40 hari kematian Bapak. Seluruh keluarga besar akan berkumpul. Dan saya tahu, di acara itulah, mereka berencana mulai menyingkirkan saya secara terbuka. Tapi, mereka tidak tahu, di acara yang sama, semua kebenaran akan terungkap. Mereka mengira sedang menyiapkan panggung untuk mempermalukan saya. Padahal mereka sedang menyiapkan panggung untuk kehancuran mereka sendiri. Sebelum hari peringatan itu tiba, masih ada beberapa penghinaan yang harus saya telan. Penghinaan yang tanpa mereka sadari justru semakin meyakinkan saya bahwa keputusan yang akan saya ambil sudah benar. Suatu pagi, Wulan datang ke rumah dan langsung meminta kunci mobil SUV saya. Aku mau ke acara arisan di Pondok Indah, katanya. Tanpa basa-basi, mobilku sedang di bengkel. Pinjam mobilmu. Ya, dia bahkan tidak bertanya. Dia memerintah. Saya menjelaskan bahwa saya membutuhkan mobil itu untuk ke klinik. Tapi Wulan langsung memasang wajah masam. Klinik. Memang apa pentingnya klinik kecilmu itu dibanding acara keluargaku? Jangan pelit, Rani. Demi menghindari keributan, saya mengalah. Saya menyerahkan kunci itu
Dan sore harinya, mobil saya kembali dalam kondisi yang membuat saya menahan napas. Bemper depannya penyok, ada goresan panjang di sisi kanan. Wulan menyerahkan kunci dengan santai. Tadi ada yang menyerempet sedikit. Bukan salahku, nanti kamu betulkan sendiri, ya. Kamu kan punya uang. Lalu dia pergi begitu saja, tanpa rasa bersalah. Biaya perbaikannya, sekali lagi, keluar dari kantong saya. Beberapa hari kemudian, ada kejadian yang lebih menyakitkan lagi. Sebuah perusahaan asuransi besar datang ke klinik saya, menawarkan kerjasama yang sangat menguntungkan. Itu adalah pencapaian besar bagi saya. Hasil kerja keras bertahun-tahun. Dengan gembira, saya menceritakannya saat makan malam keluarga. Tapi alih-alih ikut senang, Bu Sari justru berkata dengan nada meremehkan, "Sudahlah, Rani. Jangan terlalu bangga dengan urusan klinikmu itu. Perempuan yang baik itu mengurus keluarga, bukan sibuk dengan bisnis. Untung Reza mau menerimamu yang sibuk begitu." Reza, sekali lagi, hanya diam. Tidak ada satu kata pun yang membela pencapaian saya. Saya menelan kekecewaan itu dalam diam. Tapi di dalam hati, sebuah keputusan semakin mengeras. Saya sudah memberikan terlalu banyak kepada orang-orang yang tidak pernah menganggap apapun yang saya lakukan sebagai sesuatu yang berharga. Malam itu, saya kembali membuka lemari saya. Saya menatap sertifikat rumah dan map coklat dari Bapak. Saya tahu waktunya semakin dekat. Saya hanya menunggu momen yang tepat. Dan momen itu ternyata akan datang lebih cepat dari yang saya kira. Hari peringatan 40 hari itu pun tiba. Sejak pagi, rumah di Cinere sudah ramai. Tenda dipasang di halaman. Kursi-kursi diatur rapi. Catering didatangkan. Dan sekali lagi, semua biaya itu tanpa banyak bicara keluar dari kantong saya. Para kerabat dari berbagai kota mulai berdatangan. Paman, bibi, sepupu. Semua hadir untuk mendoakan almarhum Pak Hartono. Saya bangun sangat pagi hari itu. Saya menyiapkan segala sesuatu, memastikan acara berjalan lancar. Saya memakai pakaian sederhana, karena memang saya tidak pernah suka berlebihan. Tapi justru pakaian sederhana itu yang menjadi bahan ejekan pertama di pagi itu. Wulan datang dengan gaun mahal dan perhiasan bertumpuk. Melihat penampilan saya, dia mencibir. "Astaga, Rani, ini acara keluarga terhormat. Masa kamu pakai baju seperti pembantu begitu? Memalukan saja." Dina yang berdiri di sebelahnya ikut tertawa. "Biarin, Mbak. Dia kan memang asalnya begitu. Susah diubah." Saya hanya tersenyum. Hari ini, saya tidak akan terpancing. Saya tahu apa yang ada di dalam tas saya. Acara dimulai. Doa dipanjatkan untuk almarhum. Para kerabat duduk di kursi yang sudah disiapkan. Kursi-kursi depan. Kursi kehormatan. Diisi oleh Bu Sari, Wulan, Dina, dan Reza. Saya, sang menantu yang membiayai seluruh acara. Tidak diberi tempat di depan. Saya berdiri di belakang, mengawasi jalannya hidangan, seperti seorang pelayan. Seorang bibi dari pihak Pak Hartono memperhatikan hal itu. Beliau memanggil saya, "Rani, kamu kenapa berdiri di belakang? Kamu menantu yang merawat almarhum bertahun-tahun. Kamu seharusnya duduk di depan." Belum sempat saya menjawab. Wulan menyela dengan suara keras, sengaja agar semua orang mendengar. "Bibi tidak usah repot-repot mengundang dia ke depan," kata Wulan. Dia berdiri, lalu menunjuk ke arah saya di hadapan seluruh keluarga besar. "Perempuan numpang seperti dia tidak pantas duduk di kursi depan. Dia ini bukan siapa-siapa di keluarga ini. Cuma menantu yang menumpang hidup di rumah kami." Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada saya. Wajah saya panas. Tapi saya berdiri tegak. Bu Sari dari kursi depan menambahkan dengan nada dingin, "Wulan benar. Rani, sebaiknya kamu tahu diri. Sekarang Bapak sudah tidak ada. Kamu di sini hanya karena kami masih mau menampungmu. Jangan terlalu nyaman." Lalu Dina ikut menimpali sambil menyeringai. Sebenarnya keluarga sudah sepakat. Setelah 40 hari ini, lebih baik
kamu dan Reza berpisah saja. Rani, rumah ini dan semua harta keluarga akan kami kelola sendiri. Kamu boleh kembali ke kampungmu. Saya menatap Reza, suami saya. Saya menunggu dia membela saya, tapi Reza hanya menunduk. Dayamide. Pengecut. Seperti biasa. Saya melihat ke sekeliling, wajah-wajah kerabat yang kebingungan, wajah Wulan yang penuh kemenangan, wajah Busari yang angkuh. Mereka pikir mereka sudah memojokkan saya. Mereka pikir hari ini adalah hari kekalahan saya. Mereka tidak tahu, justru hari ini adalah hari saya berhenti diam. Saya menarik napas panjang, lalu dengan suara yang tenang, tapi jelas terdengar di seluruh ruangan. Saya berkata, sebelum keluarga ini mengusir saya, ada baiknya kalian mendengar beberapa hal dulu. Saya berjalan ke tengah ruangan. Saya membuka tas saya, dan saya mengeluarkan map coklat itu. Wulan tertawa mengejek. Apa itu? Mau memohon-mohon agar tidak diusir. Sudahlah, Rani, tidak ada gunanya. Saya tidak menjawabnya. Saya mengeluarkan lembar pertama dari map itu, sebuah dokumen resmi, lengkap dengan stempel notaris. Saya mengangkatnya tinggi, agar semua orang bisa melihat. Ini, kata saya, adalah sertifikat hak milik rumah ini. Rumah yang kalian sebut sebagai rumah keluarga Wibowo. Saya berhenti sejenak. Coba lihat baik-baik nama yang tertera sebagai pemilik sah. Bibi yang tadi memanggil saya mendekat dan membaca. Wajahnya berubah. Ini atas nama Maharani, katanya pelan. Suaranya bergetar. Suasana ruangan berubah seketika. Wulan berhenti tertawa. Busari bangkit dari kursinya. Apa maksudmu? Bentak Busari. Rumah ini milik keluarga. Itu pasti surat palsu. Saya menatapnya tenang. Silahkan, Bu. Panggil notaris manapun. Periksa keasliannya. Rumah tua peninggalan kakek dulu memang milik keluarga. Tapi rumah tua itu sudah saya robohkan 3 tahun lalu. Bangunan yang kalian banggakan sekarang ini. Dari pondasi sampai atap. Dibangun dengan uang saya. Hampir 1,5 miliar rupiah. Dan semua dokumennya saya urus secara sah. Atas nama saya, wajah Reza pucat pasi. Dia tahu ini benar. Dia ada di sana ketika rumah itu dibangun. Dia tahu dari kantong siapa uang itu keluar. Rani, katanya gemetar. Kamu, kenapa tidak pernah bilang? Saya menatapnya. Untuk apa saya bilang? Mas, saya pikir kita keluarga. Saya pikir tidak perlu ada perhitungan. Tapi ternyata kalian sendiri yang mengajari saya bahwa di keluarga ini semua harus dihitung. Wulan, yang masih tidak mau kalah, berteriak. Itu tidak adil. Rumah ini tetap rumah keluarga. Kamu tidak bisa mengusir kami. Saya tersenyum. Saya belum mengusir siapapun, Mbak. Tapi karena Mbak menyebut saya perempuan numpang, mari kita lihat. Siapa sebenarnya yang menumpang di sini? Saya mengeluarkan lembar berikutnya, sebuah dokumen lain. Ini surat wasiat resmi almarhum Bapak. Disahkan notaris. Ditandatangani beliau sebelum meninggal. Mendengar kata wasiat, seluruh ruangan terdiam total. Wulan dan Dina saling pandang. Busari terlihat gugup untuk pertama kalinya. Wasiat apa? Tanya Busari dengan suara serak. Bapak tidak pernah bilang soal wasiat. Saya membacakan isinya dengan suara lantang. Seluruh harta pribadi saya, termasuk tabungan emas dan tanah warisan di kampung, saya wariskan sepenuhnya kepada menantu saya, Maharani. Karena dialah satu-satunya yang merawat saya seperti anak. Anak-anak kandung saya tidak pernah pulang untuk saya, hanya untuk uang saya. Wulan menjerit. Tidak mungkin, itu bohong. Bapak tidak mungkin menulis itu. Saya menyerahkan dokumen itu kepada Bibi untuk diperiksa. Bibi membaca, lalu mengangguk pelan. Ini asli. Ada tanda tangan almarhum. Ada stempel notaris. Tanggalnya seminggu sebelum beliau meninggal. Suasana pecah. Para kerabat mulai berbisik-bisik. Wajah Busari, Wulan, dan Dina berubah putih seperti kertas. Saya melanjutkan. Suara saya tetap tenang. Selama ini kalian menganggap saya beban. Padahal selama 3 tahun, biaya pengobatan Bapak yang lebih dari 200 juta, saya yang menanggung. Utang pinjaman online
Dina 50 juta. Saya yang melunasi. Pembangunan rumah ini, saya yang membayar. Bahkan acara hari ini. Peringatan 40 hari Bapak. Semuanya dari uang saya. Saya menatap mereka satu persatu. Lalu, siapa sebenarnya yang menumpang di sini? Tidak ada yang menjawab. Wulan yang biasanya banyak bicara, kini bungkam. Dina menunduk. Bu Sari terduduk lemas di kursinya. Lalu, saya mengeluarkan satu dokumen terakhir. Lembar yang paling membuat mereka tidak berkutik. Dan ini, kata saya, adalah rekening koran serta bukti transfer selama 3 tahun terakhir. Setiap rupiah yang saya keluarkan untuk keluarga ini tercatat di sini, lengkap dengan tanggal dan jumlahnya. Kalau kalian ingin menghitung, mari kita hitung. Total yang sudah saya keluarkan untuk keluarga Wibowo lebih dari 2 miliar rupiah. Angka itu membuat seluruh ruangan tercekat. 2 miliar rupiah. Para kerabat menatap Bu Sari dan anak-anaknya dengan tatapan yang berbeda sekarang. Tatapan yang penuh penghakiman. Salah satu paman tertua berdiri. Sari, katanya dengan nada berat. Selama ini kami kira kalian yang menanggung semuanya. Ternyata menantu yang kalian hina ini yang membayar semuanya. Sementara kalian mengusirnya seperti pembantu. Kalian seharusnya malu. Bu Sari membuka mulut, mencoba membela diri. Tapi Rani sudah seharusnya membantu. Dia kan bagian dari keluarga. Paman itu memotong dengan tajam. Bagian dari keluarga. Tadi kalian sendiri yang menyebutnya perempuan numpang. Tadi kalian sendiri yang mau mengusirnya. Sekarang setelah tahu semua harta atas namanya, baru dia jadi bagian dari keluarga. Saya menatap Reza, suami saya. Lelaki yang selama 8 tahun selalu memilih keluarganya di atas saya. Lelaki yang tadi diam ketika saya dihina di depan semua orang. Mas Reza, kata saya pelan. Tadi, ketika kakakmu menyebutku perempuan numpang, ketika adikmu mengusulkan kita bercerai, kamu diam. Kamu tidak membela aku, padahal aku istrimu. Padahal selama 8 tahun, aku memberikan segalanya untuk keluargamu. Reza mengangkat wajahnya, matanya basah. Rani, maafkan aku. Aku salah. Saya mengangkat tangan. Menghentikannya. Sudah terlambat. Mas, saya berbalik menghadap seluruh keluarga. Saya tidak akan mengusir kalian hari ini. Saya bukan orang sekejam itu. Tapi mulai sekarang, semua akan berubah. Rumah ini milik saya. Kalau kalian ingin tinggal di sini, kalian harus menghormati saya sebagai pemilik. Dan semua bantuan keuangan yang selama ini saya berikan, mulai hari ini, saya hentikan. Sepenuhnya. Wulan tiba-tiba berlutut. Air matanya tumpah. Rani, tolong. Jangan begini. Aku masih punya cicilan. Aku butuh uang. Jangan tinggalkan kami. Saya menatapnya. Perempuan yang tadi pagi mengejek pakaian saya. Perempuan yang menyebut saya tidak pantas duduk di kursi depan. Kini berlutut memohon. Mbak Wulan, kata saya. Tadi Mbak bilang saya perempuan numpang. Tadi Mbak bilang saya bukan siapa-siapa. Sekarang, hiduplah dengan kemampuanmu sendiri. Bukankah itu yang selalu kalian katakan kepada saya? Hidup mandiri, tanpa menyusahkan orang lain. Dina ikut menangis. Lalu utang-utangku bagaimana? Aku tidak punya uang. Saya menjawab, tenang. Itu akibat dari pilihanmu sendiri. Dina, seperti yang pernah saya katakan dulu, sebelum kalian memaksa saya membayarnya. Bu Sari, sang ibu mertua, yang dulu suaranya adalah hukum, kini hanya bisa terdiam. Tubuhnya gemetar di kursi. Saya menutup tas saya. Saya menatap mereka semua untuk terakhir kalinya di acara itu. Saya merawat Bapak bukan karena mengharapkan warisan. Saya bahkan tidak tahu beliau menulis wasiat ini sampai beliau meninggal. Saya melakukannya karena saya tahu rasanya menjadi manusia yang dianggap tidak berharga. Dan Bapak, di hari-hari terakhirnya, adalah satu-satunya orang di keluarga ini yang memperlakukan saya
sebagai manusia. Maka biarlah harta ini menjadi caranya berterima kasih. Bukan dari kalian, dari beliau. Lalu saya berjalan keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak untuk pertama kalinya dalam 8 tahun. Saya tidak merasa seperti pelayan di rumah saya sendiri. Saya merasa seperti pemiliknya karena memang sayalah pemiliknya. Hari-hari setelah peristiwa di acara peringatan itu, suasana rumah berubah total. Tidak ada lagi suara Wulan yang nyaring memerintah. Tidak ada lagi tawa mengejek dari Dina. Rumah yang dulu penuh kesombongan itu kini sunyi, dipenuhi rasa malu yang menggantung di udara. Saya tetap tinggal di rumah itu sebagai pemiliknya, tapi saya tidak serta-merta mengusir siapapun. Saya memberi mereka waktu. Saya hanya menetapkan satu aturan yang jelas. Mulai sekarang, tidak ada lagi uang saya yang mengalir ke kantong mereka. Tidak ada lagi cicilan yang saya bayar. Tidak ada lagi utang yang saya tanggung. Setiap orang harus berdiri di atas kaki mereka sendiri. Bagi keluarga yang selama bertahun-tahun hidup dari uang saya, aturan sederhana itu ternyata adalah bencana. Mereka tidak pernah belajar hidup mandiri. Mereka terbiasa meminta, terbiasa menuntut, terbiasa menerima. Dan ketika sumber itu tiba-tiba kering, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Wulan adalah yang pertama merasakan akibatnya. Selama ini, gaya hidup mewahnya, tas bermereknya, liburannya ke luar negeri, semua dibiayai oleh uang yang dia rengek dari Reza. Uang yang sebenarnya dari saya. Sekarang, sumber itu tertutup. Cicilan kartu kreditnya menumpuk. Tagihan-tagihan datang bertubi-tubi. Suaminya yang ternyata penghasilannya jauh lebih kecil dari yang dia pamerkan, tidak mampu menutupi gaya hidup mereka. Dalam beberapa bulan, Wulan mulai menjual barang-barang mewahnya. Tas-tas bermerek yang dulu dia banggakan, satu persatu dilepas dengan harga jatuh. Perhiasannya digadaikan. Tapi itu pun tidak cukup. Penagih utang mulai mendatangi rumahnya. Suaminya yang sudah lelah dengan tuntutan gaya hidup yang tidak masuk akal, akhirnya mengajukan perceraian. Wulan, perempuan yang dulu merasa paling tinggi, kini ditinggalkan suaminya dengan setumpuk utang. Dina tidak jauh berbeda. Utang pinjaman online-nya yang dulu saya lunasi, kini menumpuk lagi karena dia tidak pernah berhenti berutang. Tanpa ada saya yang membayar, penagih utang meneror hidupnya siang dan malam. Dina, yang dulu santai dan suka bermalas-malasan, kini terpaksa mencari pekerjaan apapun untuk bertahan hidup. Tapi karena tidak punya keahlian dan tidak terbiasa bekerja keras, dia berpindah-pindah dari satu pekerjaan kasar ke pekerjaan kasar lainnya. Bu Sari, sang ibu mertua, mengalami pukulan paling berat. Selama puluhan tahun, beliau merasa menjadi penguasa di keluarga. Suaranya adalah hukum. Tapi kini, setelah semua kebenaran terungkap di depan keluarga besar, kewibawaannya runtuh. Para kerabat yang dulu menghormatinya, kini memandangnya dengan sinis. Cerita tentang bagaimana keluarga Wibowo menghina menantu yang membiayai mereka menyebar ke seluruh keluarga besar. Bu Sari, yang dulu bangga menjadi pusat perhatian, kini malu untuk keluar rumah. Dan Reza, suami saya, lelaki yang selalu memilih diam. Setelah peristiwa itu, dia berusaha keras memperbaiki keadaan. Dia meminta maaf berulang kali. Dia mencoba menunjukkan bahwa dia berubah, tapi ada luka yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan kata maaf. 8 tahun saya menunggu dia membela saya, dan di saat yang paling penting, dia memilih diam. Saya merenung lama. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya masih ingin melanjutkan pernikahan ini? Reza bukan lelaki jahat, tapi dia lemah, dan kelemahannya selama bertahun-tahun telah menjadi pintu masuk bagi keluarganya untuk menginjak-injak harga diri saya. Saya tidak ingin menghabiskan sisa hidup saya merasa seperti orang asing di rumah saya sendiri. Pada akhirnya, saya membuat keputusan. Saya berbicara dengan Reza secara baik-baik. Mas, kata saya, aku tidak membencimu. Tapi aku tidak bisa lagi hidup dalam pernikahan di mana aku harus terus-menerus membuktikan kelayakanku. Aku lelah. Mas, Reza menangis, tapi dia tahu dia tidak punya hak untuk menahan saya. Kami berpisah baik-baik.
Tanpa pertengkaran, tanpa drama, Reza pindah dari rumah itu. Kembali tinggal bersama ibunya, yang kini hidup dalam kesederhanaan yang terpaksa. Saya tetap tinggal di rumah Cinere yang menjadi milik saya. Tapi setelah beberapa waktu, saya memutuskan untuk menjualnya. Rumah itu menyimpan terlalu banyak kenangan pahit. Saya menjualnya dengan harga yang sangat baik, mengingat lokasinya yang strategis dan bangunannya yang megah. Uang dari penjualan itu saya gunakan untuk mengembangkan klinik saya. Klinik kecil yang dulu mereka ejek sebagai pekerjaan rendahan, kini berkembang menjadi sebuah pusat perawatan kesehatan yang besar. Saya membuka cabang kedua, lalu cabang ketiga. Puluhan orang bekerja di bawah saya. Saya, perempuan yang dulu disebut hanya perawat biasa, kini menjadi pengusaha yang dihormati. Dan saya melakukan semuanya sendiri, tanpa bantuan keluarga Wibowo, tanpa harus memohon kepada siapapun. Tanah warisan di kampung yang diwariskan Pak Hartono kepada saya ternyata bernilai jauh lebih besar dari dugaan. Daerah itu sedang berkembang menjadi kawasan industri. Harga tanahnya melonjak, tapi saya tidak menjualnya begitu saja. Saya membangun di atasnya sebuah panti perawatan untuk orang tua yang ditelantarkan keluarganya. Saya menamainya dengan nama Pak Hartono, karena beliaulah yang mengajari saya bahwa setiap orang tua berhak diperlakukan sebagai manusia sampai akhir hayatnya. Waktu pun berlalu. Hampir setahun setelah perpisahan itu, saya mendengar kabar tentang keluarga Wibowo dari seorang kerabat jauh. Kabar itu datang melalui sebuah pesan, lengkap dengan sebuah foto. Foto itu diambil di sebuah pasar tradisional di pinggiran kota. Di dalam foto, terlihat sebuah lapak kecil yang sangat sederhana, menjual gorengan dan nasi bungkus. Di balik wajan yang penuh minyak panas, berdiri seorang perempuan yang sedang mengipasi wajahnya karena kepanasan. Saya memperbesar foto itu, dan saya terkejut. Perempuan itu adalah Wulan. Penampilannya sangat berbeda dari yang dulu saya kenal. Tidak ada lagi tas bermerek, tidak ada lagi gaun mahal. Yang ada hanya daster lusuh yang ditutupi celemek penuh noda minyak. Kulitnya menggelap karena terpapar panas matahari dan kompor. Wajahnya yang dulu angkuh, kini terlihat lelah dan tua sebelum waktunya. Kerutan-kerutan jelas terlihat di sudut matanya. Keterangan foto itu ditulis oleh sang kerabat. Katanya, dia tidak sengaja lewat pasar itu dan hampir tidak mengenali Wulan. Kabarnya, suami Wulan sudah lama pergi. Kini Wulan harus berjualan gorengan untuk membayar sisa-sisa utangnya yang menumpuk. Dina, sang adik, kabarnya bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah makan. Masih dikejar-kejar penagih utang. Dan Bu Sari, ibu mertua saya, kini tinggal dalam kesederhanaan. Dirawat seadanya oleh anak-anak yang dulu hanya pandai meminta, tapi tidak pandai merawat. Membaca kabar itu, saya menunggu perasaan apa yang akan muncul. Apakah saya akan merasa puas? Apakah saya akan tertawa? Tapi ternyata tidak ada satupun dari itu. Saya tidak merasa senang melihat penderitaan mereka, tapi saya juga tidak merasa kasihan. Yang saya rasakan hanyalah sebuah ketenangan, sebuah keyakinan bahwa hukum sebab akibat di dunia ini benar-benar bekerja. Wulan, yang dulu menghina pekerjaan saya dan menyebut saya tidak pantas, kini harus bertahan hidup dengan berjualan di pinggir jalan yang berdebu. Dina, yang dulu menganggap utang sebagai hal sepele yang bisa ditanggung orang lain, kini harus menanggung sendiri akibat dari kebiasaannya. Dan Bu Sari, yang dulu memperlakukan saya sebagai kasta terendah, kini merasakan sendiri bagaimana rasanya dirawat oleh anak-anak yang tidak tulus. Mereka akhirnya mendapatkan apa yang selalu mereka khotbahkan kepada saya. Hidup mandiri, tanpa menyusahkan orang lain. Sayangnya, mereka harus mempelajarinya di saat semua fasilitas yang dulu saya berikan sudah saya cabut hingga ke akarnya. Saya menutup ponsel saya. Saya tidak membalas pesan itu. Saya juga tidak menyebarkannya karena bagi saya, kisah keluarga Wibowo sudah selesai. Saya tidak lagi terikat dengan kebencian atau dendam. Saya sudah melangkah jauh ke depan, ke kehidupan yang saya bangun sendiri, dengan tangan saya sendiri. Sore itu, saya duduk di teras klinik baru saya. Matahari mulai turun.
Saya memandang ke arah jalan, ke arah orang-orang yang lalu lalang, dan saya merasa damai. Untuk pertama kalinya dalam sekian lama, saya merasa benar-benar bebas. Bebas dari penghinaan, bebas dari beban, bebas dari rasa harus terus membuktikan diri. Para sahabat semua, izinkan saya menutup kisah ini dengan beberapa renungan. Cerita ini mengajarkan kita satu hal yang penting, bahwa kebaikan memang harus diberikan. Tapi kebaikan tanpa batas dan tanpa harga diri hanya akan mengundang orang lain untuk menginjak-injak kita. Jangan pernah membiarkan dirimu diperlakukan tidak berharga hanya karena kamu ingin dianggap sebagai bagian dari keluarga. Dan jangan pernah mengukur nilai seseorang dari pekerjaannya. Karena orang yang hari ini kamu rendahkan bisa jadi adalah orang yang esok hari menentukan nasibmu. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang memberikan segalanya untuk keluarga suaminya, tapi tidak pernah dihargai. Perempuan yang membayar semua tagihan, tapi tetap disebut numpang. Jika kamu salah satu dari mereka, ketahuilah, kebaikanmu tidak salah. Yang salah adalah membiarkan kebaikan itu menghapus harga dirimu. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza. Lelaki yang tidak jahat, tapi terlalu lemah untuk membela istrinya sendiri. Lelaki yang memilih diam demi menghindari konflik, tanpa sadar bahwa diamnya itu adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Dan di luar sana, ada pula keluarga-keluarga seperti keluarga Wibowo yang memperlakukan menantu sebagai sumber uang dan pelayan, bukan sebagai anggota keluarga yang baru menghargai seseorang setelah kehilangan segalanya. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi siapapun yang merasa berkuasa atas orang lain, bahwa kekuasaan yang dibangun di atas penghinaan, cepat atau lambat, akan runtuh. Pak Hartono di hari-hari terakhirnya mengajari saya pelajaran yang paling berharga, bahwa cara seseorang memperlakukan orang yang lemah dan tak berdaya menunjukkan siapa dia sebenarnya. Anak-anak kandungnya menelantarkannya saat dia tidak berdaya, tapi seorang menantu yang dianggap asing justru merawatnya seperti anak. Dan di akhir hidupnya, beliau memilih untuk berterima kasih dengan cara yang tidak akan pernah saya lupakan. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Pilihan untuk menjadi orang yang menghargai atau orang yang merendahkan. Pilihan untuk membalas kebaikan atau memanfaatkannya. Dan setiap pilihan itu pada akhirnya akan kembali kepada kita sendiri. Itulah hukum kehidupan yang tidak pernah meleset. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Ceritakan, pernahkah kalian merasa tidak dihargai oleh keluarga yang kalian cintai? Bagikan kisah ini kepada siapapun yang mungkin membutuhkannya. Dan terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita. Sampai jumpa di kisah berikutnya.